Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, melalui mimbar ini saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya, karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara ketaatan yang paling mulia, ibadah yang paling agung, yang mana seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya, kepada Penciptanya, adalah doa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan janjinya kepada kita akan terkabulnya doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan doa dan permohonan orang yang berdoa apabila dia meminta dan berdoa kepadaku. Fal yastajibu li, maka hendaknya mereka memenuhi perintahku, yaitu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya yang mengistijabai dan mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan kebenaran. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita mohon dan minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah menyebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, mohonlah kamu kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini. Astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan buat kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang congkak, tidak mau beribadah kepadaku. Ahli tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa iyyahu an ibadati ay an du'ai wa tauhidi, yaitu berdoa kepadaku dan mentauhidkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, sombong, congkak, merasa kuat, merasa hebat, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk dalam neraka jahanam dengan hina-hina. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tentu kita sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Saya akan sebutkan 5 saja pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama yaitu ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Artinya dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan pada yang lainnya. Karena ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa adalah merupakan bagian dari ibadah. Sesuai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a min al-ibadati. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah wa iyyahu. Sebagaimana juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta was'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kamu meminta dan memohon, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dan menjelaskan tentang wajibnya untuk ikhlas dalam beribadah ini. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Padahal mereka
tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan agama ini. Di antaranya adalah doa tadi itu. Karena doa adalah ibadah. Bahkan afdalul ibadati ad-du'a. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Kaum muslimin rahimani rahimahullah. Poin yang kedua, tatkala seorang itu berdoa, hendaknya dia hadir hatinya dan yakin akan diistijabai doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi, hasan oleh Imam Albani rahimahullah wa iyyahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperkenankan, tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lupa dan lalai. Kaum muslimin rahimani rahimahullah. Poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu hendaknya seseorang tatkala dia berdoa mencari waktu-waktu yang mana waktu itu atau saat-saat itu adalah saat diistijabahnya doa. Saya akan sebutkan 3 saja. Yang pertama yaitu antara adzan dan iqamah, yang acap kali sebagian kaum muslimin melalaikan waktu yang mustajab, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disahihkan Al-Imam Albani rahimahullah wa iyyahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati. Doa tidak akan ditolak yang dikumandangkan, diucapkan antara adzan dan iqamah. Maka hendaknya kita masing-masing di antara kita mempergunakan waktu yang semacam ini. Yang kedua, yaitu ketika sujud dalam sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'aktsirud doa, perbanyaklah doa saat itu, di mana seorang merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mensetarakan antara dahi dan lututnya, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantas sekali dalam posisi semacam itu, dalam saat itu diistijabai doanya, dikabulkan doanya. Faqaminun an yustajabalah, pantas sekali dalam posisi semacam itu doanya dikabulkan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga yaitu ketika sepertiga malam terakhir, yang mana ini adalah waktu yang mustajab. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini, turun setiap malam ke langit bumi ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqul, seraya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, ada 3 hal. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan istijabai doa. Pasti aku akan perkenankan doanya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala,
barang siapa yang memohon, meminta, berdoa kepadaku, pasti aku akan berikan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, Maha Kaya, memberikan kepada hamba yang dikehendakinya, dan bukan sesuatu yang berat buat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, Maha Kuasa. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala di saat itu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Saudara-saudara, kaum muslimin rahimani rahimahullah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempergunakan waktu-waktu yang mustajab semacam itu, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin sebelum yang terakhir, yaitu yang keempat, itu memperbanyak dengan ucapan ya dzal jalali wal ikram. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimanallah wa iyyahu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aliddu bi ya dzal jalali wal ikram." Perbanyaklah tatkala Anda berdoa, tatkala Anda memohon, dengan ungkapan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, karena doa ini, pujian semacam ini adalah pujian yang paling membekas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak ya dzal jalali wal ikram adalah merupakan salah satu faktor diistijabainya dan dikabulkannya doa tersebut. Yang terakhir, ikhwati azakumullah, yaitu berdoa dengan kalimat-kalimat yang jami', kalimat-kalimat yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sering dan bahkan kita hafal semuanya, yaitu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga mengucapkan doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mempergunakan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan itu. Semoga doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميتهم اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل عليهم بأسك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله إماما عادلا وارزق أهله إماما عادلا وارزق أهله إماما عادلا صادقا أمينا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يا أكرم الأكرمين يا أعدل العادلين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة